Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Atika Sari dengan nomor CP 117 dari Universitas Brawijaya dan dari program studi Administrasi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan Create Vendor Bill dengan pembayaran full pada Odoo SOL 16, terutama pada modul accounting. Kemudian sebelum kita membuat vendor bill, kita harus mengetahui apa itu modul accounting. Adapun dalam ERP terdapat modul accounting untuk pengelolaan akuntansi perusahaan di setiap bagian dengan mengacu pada suatu sistem. ERP accounting memungkinkan perusahaan untuk mengintegrasikan berbagai fungsi pengelolaan akuntansi pada setiap proses bisnis perusahaan yang mana saling bersangkutan dan terhubung. Accounting yang diberikan oleh Odoo adalah accounting yang bisa mempermudah pekerjaan dengan jurnal yang otomatis terbentuk saat melakukan transaksi dan juga memberikan perusahaan kelebihan yaitu menghemat biaya, efisiensi kerja, dan waktu, koordinasi antar unit, dan keamanan data yang terjamin. Kemudian perhitungan laporan keuangan ini tidak perlu dengan manual. Dengan adanya Odoo, ERP accounting akan lebih efisien karena memberikan laporan yang telah terhitung otomatis dan dapat ditampilkan secara view, Excel maupun PDF sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan dari suatu perusahaan. Jadi laporan keuangan yang dihasilkan juga banyak serta lengkap seperti laporan general ledger, balance sheet, laporan laba rugi, laporan partner ledger, dan laporan bank statement. Kemudian dengan adanya Odoo Accounting juga memungkinkan menampilkan transaksi bank statement dengan laporannya, dengan bisa membuat banyak bank dalam satu akun Odoo. Tidak hanya satu bank yang bisa diaktifkan, serta dengan adanya Odoo Accounting juga memberikan laporan dari pajak yang sesuai dengan DJP dan memberikan laporan pajak yang sudah terhitung secara otomatis dengan transaksi yang dilakukan apabila di dalamnya terdapat pajak. Jadi kita tidak harus menghitungnya secara manual karena dalam aplikasi Odoo Accounting ini akan terhitung secara otomatis pajaknya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang vendor bill. Vendor bill adalah pengakuan hutang yang dicatat dalam pembukuan sesaat setelah diterimanya invoice dari vendor atau supplier atas pembelian barang atau jasa yang dilakukan organisasi, di mana atas pembelian barang atau jasa yang terjadi didahului dengan adanya penerbitan purchase order atau PO. Kemudian pada saat tagihan-tagihan vendor dimasukkan ke dalam Odoo, kita dapat dengan mudah membayar vendor pada harga yang benar dan waktu yang tepat. Waktu yang tepat ini berarti tidak terlambat dan juga tidak terlalu cepat, sesuai dengan kebijakan dari vendor. Odoo juga memberikan laporan umur hutang atau biasa disebut dengan agent payables balance. Kita juga dapat melakukan pengawasan pada tagihan yang diterima sesuai dengan informasi modul purchase dari Odoo dan juga informasi pada pembelian-pembelian selanjutnya. Kemudian untuk mendaftarkan tagihan vendor, kita dapat memasukkan ke vendor bill dan memasukkan invoice-nya sebagai vendor reference, memasukkan produk lain, kemudian memastikan jumlah barang dan nilai yang ditagih telah benar, dan juga keseluruhan tagihan beserta pajaknya benar. Secara umum kita hanya perlu memasukkan harga produk tanpa pajak dan Odoo akan menghitung sendiri pajaknya. Setelah tagihan divalidate, maka akan mengupdate jurnal barang dan jasa pada debit, hutang, dan pada kredit. Bisa juga biaya dan pajak pada debit dan hutang pada kredit. Proses validasi ini akan memperbarui profit dan juga loss dan juga balance sheet untuk mencatat pembayaran kepada vendor. Kita dapat masuk ke register payment. Setelah divalidate, maka akan terjadi jurnal hutang pada kas dan akan memperbarui pada balance sheet. Kemudian kita langsung pada skenarionya. Di sini ada dinas sosial. Dinas sosial merupakan suatu instansi pemerintah yang memiliki peran dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial perorangan, kelompok, dan juga masyarakat. Kondisi sosial di Kota Malang, masyarakatnya sudah dapat dikatakan sejahtera. Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat diantaranya melalui dua aspek, yaitu kondisi umum kesehatan dan pemerataan sarana dan prasarana
atau biasa disebut kualitas hidup dan juga infrastruktur. Bila dilihat secara singkat, kondisi umum kesehatan di Kota Malang sudah sangat baik. Sedangkan penyediaan dan pemerataan sarana prasarana infrastrukturnya juga semakin meningkat, dan dengan demikian kedua aspek kesejahteraan sudah dapat terpenuhi. Kantor Dinas Sosial Kota Malang ini beralamat di Jalan Raya Ki Ageng Gripik nomor 5 Kedung Kandang, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang. Untuk menjalankan kegiatan dari kantor tersebut pastinya membutuhkan jasa layanan seperti listrik dan juga telepon. Maka dari itu, Dinas Sosial Kota Malang ingin melakukan tagihan pembayaran listrik dan juga telepon melalui vendor bill yang ada pada aplikasi Odoo, terutama pada modul accounting. Kemudian di sini pada skenario-nya kantor Dinas Sosial Kota Malang harus membayar tagihan kepada vendor, yaitu pada bulan Maret tagihan listriknya PLN bulan Maret sebesar 570.000 dan tagihan telepon bulan Maret sebesar 450.000. Jadi ini adalah tagihan-tagihan yang harus dibayar oleh kantor Dinas Sosial Kota Malang. Nah, kemudian langsung saja kita pada simulasi Odoo SOL 16. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan langkah-langkah terkait dengan bagaimana membuat vendor bill pada modul accounting di Odoo SOL 16. Langkah pertama yang kita lakukan adalah masuk dalam akun Odoo kita dengan memasukkan email dan juga password, kemudian kita login. Kemudian kita langsung saja menuju accounting. Apabila kita sudah menginstalnya, apabila kita belum menginstalnya, maka kita harus ke apps terlebih dahulu. Berhubung saya sudah menginstal modul accounting, maka langsung saja kita ke bagian accounting. Nah, di sini adalah tampilan dari modul accounting itu sendiri. Di sini ada overview, customer, vendor, accounting, reporting, configuration, dan lain sebagainya. Di sini jika kita ingin membuat vendor bill, maka kita ke bagian vendor, kemudian bill, tagihan. Nah, perlu saya tegaskan lagi bahwa vendor bill karena merupakan siklus yang pendek, jadi tidak perlu menggunakan PO atau purchase order ataupun RFQ, karena biaya tagihannya sudah ditetapkan dan kita telah menggunakan layanan tersebut dan berlangganan, maka kita harus membayar tagihan atau vendor bill tersebut. Biasanya vendor bill itu terkait dengan listrik, kemudian wifi, telepon, air, PDAM, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya ingin membayarkan tagihan vendor bill-nya dari kantor Dinas Sosial Kota Malang. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita klik new terlebih dahulu. Nah, ini adalah tampilan untuk membuat bill baru. Di sini vendornya misalnya yang pertama tadi kita akan membayar listrik kepada PLN. Kita klik di sini PLN Malang. Nah, di sini sudah ada vendornya, yaitu PLN Malang, dan di sini juga sudah ada alamatnya. Kemudian di sini ada bill date, kapan kita membayarnya. Misalnya kita bayar hari ini. Nah, di sini juga ada batas pembayarannya. Di sini di sini bisa biasanya tuh kalau pembayaran listrik itu 30 hari dan sampai dengan tanggal 10. Dan kita setting aja 30 hari sampai dengan tanggal 10. Jadi akhir bulan sampai dengan tanggal 10 dari bulan yang akan dibayar. Nah, di sini misalnya kita bayar listrik pada bulan, kita tulis bulan Maret pada bulan ini. Jadi batas pembayarannya itu selama 30 hari sampai dengan tanggal 10. Kita
kita create terlebih dahulu karena masih belum ada listrik bulan Maret. Di sini ada bagian account, di sini ada banyak pilihan kategorinya, dan ini termasuk kepada electricity atau kelistrikan. Nah, di sini pada price kita tulis tadi tagihannya dari pihak PLN itu sebesar 570.000. 570.000. Nah, sudah 570.000, dan biasanya itu ada pajaknya sebesar 11%. Jadi pembayaran yang harus kita lakukan pada PLN Malang terkait dengan listrik bulan Maret ini adalah sebesar 632.700.000. Jadi apabila ini sudah sesuai, selanjutnya kita konfirmasi. Ini kan masih vendor bill-nya masih masih dalam bentuk draft, belum kita confirm. PLN kita, ya ini sudah benar, kita konfirmasi. Nah, kemudian akan terpost. Kemudian langkah selanjutnya kita melakukan pembayarannya, yaitu dengan register payment. Di sini misalnya ya kita bisa membayarnya melalui bank ataupun cash. Nah, agar mempermudah, kita langsung saja ke pembayarannya melalui bank. Payment metodenya manual. Kemudian pada bagian amount ini kita bisa membayarnya setengah harga atau berapa, tapi kebanyakan apabila tagihan listrik itu kita harus membayarnya secara full. Jadi di sini kita membayarnya full, ini totalnya 632.700.000, kita juga harus membayar 632.700.000. Nah, kemudian kita apabila sudah semua, kita create payment. Nah, di sini akan ada tulisan paid atau terbayar dengan lunas. Jadi pembayaran listrik dari kantor Dinas Sosial Kota Malang telah terbayar dengan lunas, atau vendor bill-nya sudah lunas. Jadi kita kembali karena tadi pada skenario ada 2 tagihan, yaitu yang pertama ada listrik dan yang kedua itu ada tagihan telepon. Jadi kita membuat 2 vendor bill. Sebelum itu kita lihat ke journal entries-nya terlebih dahulu. Ini yang tadi kita buat. Nah, di sini pada journal entries-nya di sini terdapat pada tab journal item. Di sini ada outstanding kreditnya sebesar 632.700.000. Kemudian di sini trade receivable-nya juga pada kolom debit sebesar 632.700.000. Jadi di sini balance antara debit dan juga kreditnya. Di sini sudah sesuai. Apabila sudah sesuai, kita lanjutkan ke pembayaran yang kedua atau bill tagihan yang kedua. Kemudian kita membuat pada bagian accounting, kita vendor bill, kemudian kita klik pada new untuk membuat tagihan baru. Nah, di sini vendornya yang kedua itu Telkom Malang Kota. Nah, di sini sudah ada alamatnya. Kemudian bill date-nya kita bayar misalnya hari ini. Ini biasanya juga kalau pembayaran telepon itu pada setelah 30 hari atau sampai dengan tanggal 10 bulan selanjutnya. Terus kemudian kita klik yang ini. Karena ini sifatnya pasca bayar, jadi setelah kita menggunakan kita baru membayarnya, dan ini kita mendapatkan tagihan dari pihak Telkom. Nah, di sini produk lainnya kita tulis misalnya kita pembayaran tagihan telepon.
tagihan telepon kredit. Nah, di sini pada bagian akun di sini juga ada kategorinya. Ini jadi termasuk ke dalam PUN. Kategori PUN, kemudian kuantitinya kan 1 karena tagihan teleponnya 1, kemudian price-nya sebesar 450.000 pada sesuai dengan skenario yang tadi 450.000, dan biasanya ada pajaknya sebesar 11%. Jadi totalnya menjadi 499.500. Ini adalah vendor bill dari pembayaran tagihan telepon yang dilakukan pada vendor Telkom Kota Malang yang dilakukan oleh kantor dinas sosial Kota Malang. Nah, kemudian apabila sudah sesuai, kita konfirmasi karena ini masih bentuknya draft. Nah, di sini akan ada vendor bill-nya dan juga nomornya. Kemudian apabila kita langsung ingin membayarnya, kita bisa register payment untuk melakukan pembayaran. Nah, di sini misalnya kita ingin membuat melalui cash atau bank lah, agar lebih mudah, biasanya pada kantor biasanya menggunakan bank. Di sini kita bisa membayar secara lunas ataupun secara down payment atau DP, atau kita membayar setengah harganya. Namun biasanya pada tagihan bentuk tagihan-tagihan itu kebanyakan kita harus membayarnya secara full. Jadi kita membayarnya seperti misalnya totalnya ini 499.500, kita juga harus langsung membayar 499.500. Kita tidak bisa membayarnya dengan DP. Kita harus membayarnya secara lunas atau pembayaran full. Nah, begitu. Kemudian kita apabila sudah sesuai, kita create payment. Nah, di sini akan pada vendor bill-nya akan ada tanda paid atau lunas. Ini jadi pembayaran telepon pada Telkom Kota Malang telah lunas, terbayar dari kantor dinas sosial Kota Malang. Nah, setelah itu kita ke bagian accounting journal entries. Nah, di sini akan ada pada jurnal itemnya outstanding payment, partnernya atau vendornya itu Telkom Kota Malang, kemudian vendor paymentnya sebesar 499.500. Ini pada kolom kredit. Kemudian di sini trade receivable-nya pihak Telkom Kota Malang menerima sebesar 499.500.000 sesuai dengan tagihan yang diberikan dan sudah termasuk dengan pajak. Jadi di sini kita tidak harus menghitungnya secara manual, jadi sudah terotomatisasi bahwa kalau pembayaran pada ODO sudah otomatis bisa terhitung secara langsung pajaknya. Jadi begitu. Terkait dengan bill vendor bill pada kantor Dinas Sosial Kota Malang untuk pembayaran tagihan listrik dan telepon. Sekian dan terima kasih.